Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkat limpahan karunia, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu sehat kita, memanfaatkan waktu luang kita, memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas di antara pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah taala tentang seorang yang meninggalkan salat. Tadi sudah saya baca sampai akhir itu, buku itu intinya ngubah dia aja. Ya, beliau menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kemarin sudah dirinci para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, hukum orang yang meninggalkan sholat ini harus dirinci. Yang dimaksud oleh para ulama adalah orang-orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. Ya, walaupun ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwasanya meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Suti sholat saja. Contoh begini, kalau kita sengaja bunyikan alarm kita, sengaja kita bunyikan jam 8 pagi, memang niat kita tuh boleh nak sholat apa ya? Sholat subuh di waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini pendapat di antara pendapat yang paling keras, itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling roji, pendapat yang paling kuat insyaallah taala, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini harus dirinci. Baik, apa rinciannya? Orang yang meninggalkan sholat, ya, kalau dia masih meyakini kewajiban sholat, dalil, kita perhatikan ya, dalil-dalil para ulama yang menyebutkan bahwasanya kufur atau kafir atau murtadnya orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Dalilnya dalil secara zahir hadis. Kalau kita pantau hadis, dalam hadis-hadis kan banyak itu. Kata Nabi SAW, man taraka sholah faqad kafar. Itu kan hadisnya luar biasa sekali itu. Kata Nabi SAW, man taraka sholah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Kemudian juga di hadis yang lain, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian kami antara mereka adalah tentang apa? Salatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya meninggalkan salat, walaupun dia meyakini kewajiban salat, maka dia tetap kufur. Ini pendapat yang utama. Pendapat yang kedua, dia pertengahan. Ya, dalil mereka adalah apa? Tentang iman. Iman itu yang sudah kita pelajari, qaulun bil lisan, wa i'tiqadu bil qalbi, wal amalu bil jawari. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah tasdiq. Qaul bil lisan, ucapan dan lisan, pembenaran di dalam hati.
Nah, kalau masih ada tasdik, nah ini dalil-dalil ulama yang mengatakan bahwa dia tidak kafir dia meninggalkan sholat, tidak sampai ke level kafir. Apa dasarnya? Selama dia tasdik, artinya membenarkan tentang kewajiban sholat. Tanya, oh Jang, ngapain kalau tidak semayak Jang? Aja nak betah aku semayak. Kan ngapain kan tidak betah semayak? Kau tidak yakinkah wajibnya sholat itu? Agi, yakin aku wajib sholat itu. Yakin. Cuman apa ya? Iya, karena malas. Karena malas. Nah, orang yang seperti ini dihukumi oleh ini pendapat yang pertengahan ya. Dan ini yang paling roji insyaallah taala. Ya orang yang seperti ini tidak dihukumi sebagai orang yang murtad keluar dari agama Islam, tapi dia terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Ya, lebih besar daripada orang yang berzina. Meninggalkan sholat itu berat loh, lebih besar daripada orang yang berzina, lebih besar daripada riba, dan lebih besar daripada mencuri dan seterusnya. Ya, nah itu. Jadi kalau dia masih meyakini bahwasanya sholat itu wajib, walaupun dia melakukan dengan malas, boleh sholat tadi karena dia, tapi masih meyakini kewajiban, maka orang yang seperti ini belum dihukumi sebagai orang kufur. Masalahnya begini, Pak. Kalau orang sudah divonis sebagai orang kafir, nanti konsekuensinya yang pertama, orang tersebut tidak boleh dimakamkan di permakaman kaum muslim. Jadi masalah kafir, masalah ini bukan perkara yang ringan. Ya, dan bukan sembarangan orang menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang. Harus orang-orang yang benar-benar berilmu, harus orang-orang yang benar-benar tahu menegakkan hujah, harus benar-benar orang yang faham tentang bagaimana dia menegakkan hujah, memberikan dalil kepada orang tersebut, kemudian menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Ya, nah, itu seperti itu. Jadi kita dah tahu tentang bagaimana pendalilan para ulama. Insya Allah mudah-mudahan pendapat ini yang paling kuat. Ya, selama dia meyakini bahwasanya sholat tersebut wajib walaupun dia, tapi ini tentunya jatuh ke dalam dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bawah itu, di bawah kalau kita pantau itu menjelaskan juga tentang kewajiban bagaimana laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu Anda dah baca tadi. Makanya kita lompat saja. Ya, di situ juga dijelaskan tentang dalil-dalil tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Ada seorang datang tua, orang tua, Umi Maktum, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta uzur kepada Rasulullah SAW agar beliau sholat di rumah dalam keadaan apa ya? Buta. Ya Rasulullah, aku ini buta. Kemudian di jalan-jalan itu dari rumahku menuju masjid itu banyak binatang-binatang buas. Aku buta dan tidak ada orang yang menuntunku untuk membawa aku ke masjid. Nah, pertama kata Nabi SAW, diberikan uzur oleh Nabi. Nah, ketika Umi Maktum ini pergi, kemudian ketika berangkat, begitu ditimpai lagi. Apa kata Nabi SAW? Atasma'un nida? Kamu dengar soal ajan? Kata Nabi. Iya, aku dengar. Kata Nabi SAW, fa'ajib. Maka wajib bagi kami untuk mendatangi apa ya? Masjid. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya apa? Sholat berjamaah bagi laki-laki ini hukumnya apa? Wajib. Ya, ini hukumnya apa? Wajib. Walaupun ini terjadi perselisihan pendapat. Ya, walaupun ini terjadi perselisihan pendapat. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ya, tadi itu ringkasan itu. Di antara ciri-ciri orang munafik itu dia berat melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh. Nah, sekitar ya lah pembahasannya. Kata Nabi SAW, "Athqalu sholatun alal munafikin, sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk mendatanginya adalah sholat isya dan sholat fajar. Walau ya'lamuna, kalau seandainya mereka mengetahui, la atauhuma walau bihabwan. Mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan mengangguk, dalam keadaan apa ya? Merangkak. Itu khulasah atau ringkasan dari yang setelah itu. Baik, makanya kita masuk ke poin yang ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih terkhusus kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kita baca.
Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab beliau, apa nama kitabnya tadi? Nang lupa pula nama kitab. Apa nama kitabnya? Usul Sunnah. Yang kita baca nih matannya apa syarahnya? Syarahnya yaitu penjelasan dari perkataan siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad ini siapa gurunya, Pak? Guru Imam Ahmad siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Banyak ada pendapat Imam Ahmad yang menyelisih Imam Syafi'i. Banyak. Ini kenapa nih? Ada kena tigu kan? Baik. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun tutup kadang hampir mepet jawaan. Alhamdulillah bisa ngejar itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan semuanya untuk kita. Baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, kata beliau, wa khairu hadhil ummah. Apa yang bahasa kita tuh? Wa khairu hadhil ummah. Dan sebaik-baiknya umat ini. Jadi umat manusia maksudnya. Ba'da nabiha, setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini manusia terbaik setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, hadis yang sering kita dengar apa ya? Khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah di zamanku. Summa alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Zaman sebaiknya para sahabat. Kemudian summa alladhina yalunahum, kemudian tabi'in. Ini adalah umat-umat yang diberikan stempel oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau bahasa kita itu umat yang sudah diberikan stempel, yang sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Wajib bagi kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Bagaimana akidahnya para sahabat dulu. Wajib bagi kita untuk mengikuti bagaimana ibadah mereka. Ya. Ah, itu dia. Khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia. Siapa itu? Para sahabat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa manusia yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka yang memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian wa tanhau 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau kita mantau suatu hal di depan mata kita ini kemungkaran, idza ra'aitum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau kalian melihat kemungkaran yang ada di depan mata kalian dan kalian mampu untuk merubahnya, falyughayyir biyadi, maka rubahlah dengan tangan kalian. Ada sebagian ulama mengartikan hadis ini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Karena orang memiliki kekuasaan itu punya power. Pak, kalau mentau, kalau ada di kampung kita, ada sidak yang ngumpul-ngumpul, mamanya minum arak, umpamanya. Kalau kades datang, nah gula kamu sudah. Betul tidak? Karena dia punya power. Beda dengan orang biasa datang dia apa? Janda dipuli tahan begoco. Betul tidak? Nah, itu makanya dalam hadis ini disebutkan sebagian ulama menunjukkan bahwasanya pemimpin atau orang yang memiliki sultan, orang yang memiliki apa? Kekuatan. Idza ra'aitum munkaran falyughayyir bi yadi. Jadi kalau kita mantau kemungkaran itu kita rubah dengan tangan kita. Kalau kita mampu. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu merubah dengan apa? Tangannya, maka dengan lisan. Di bodah. Nang diap apa duat. Kalau kita ingin menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kemudian fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu juga, ya afan. Fa illam yastati fa biqalbi.
Kalau tidak mampu dengan lisan kita, maka cukup kita benci dalam hati. Kalau kita mantau mau wak kumpul banyak, kalau kita mau bahasa anak menghentikan mereka dalam kita kederek begitu, mudaratnya lebih besar daripada itu. Bisa saja Duan ditumbuk tidak, bisa saja Duan dihajar tidak. Ini mudaratnya lebih besar. Maka cukup kita harus ada benci di dalam hati kita ketika kita melihat pelanggaran-pelanggaran, apalagi bentuk pelanggaran tersebut dosa-dosa besar, kesyirikan umpamanya, kemaksiatan dan seterusnya. Harus ada di dalam hati ini kita kebencian kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang orang yang benci dalam hati, wa dzalika aqaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Baik, kita lanjutkan. Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha. Dan sebaik-baiknya manusia dari umat ini setelah nabinya. Maksudnya siapa nih, Pak? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan nama-namanya, Pak. Nama-nama sedang itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Tahu kenapa beliau dikasih gelar As-Siddiq? Ada sejarahnya nih kenapa Abu Bakar itu diberikan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Membenarkan. Ada yang tahu? Ya, betul. Karena beliau, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama membenarkan kabar dari Nabi SAW. Nabi bercerita zaman dulu nih, bercerita dengan para sahabat setelah kejadian Isra Mi'raj itu, aku itu diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kemudian dibaik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolak-balik beberapa kali, ya kan? Menawarkan tentang jumlah rakaat salat. Kemudian setelah pagi harinya Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Ya, kalau orang-orang kafir Quraisy dikelolok sudah akan mustahil. Kalau mana rumusnya zaman dulu nanti, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dalam satu malam pesawat ini isi apa-apa ini isi. Nabi bercerita begitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tanpa beliau pikir panjang, beliau langsung membenarkan, ya, apa yang dibayi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kita sebagai orang mukmin macam kita, ya, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ketika kita kita saat itu mendengarkan hadis Nabi, sama saja posisinya kita mendengarkan hadis Nabi, kita dapat kabar Nabi, oh ternyata kalau kamu begini maka akan begini. Sudah, apa yang kita lakukan? Tasdiqun fima akhbar. Membenarkan apa saja yang datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat imannya para sahabat, Pak. Makanya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi. Bahkan mereka as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ila akhir ayat. Ya, mereka udah dijamin surga. Bahkan Abu Bakar sendiri, Pak, anta fil jannah. Sudah ada rekomendasi dari Nabi. Di dunia, apa kata? Anta fil jannah. Kamu di mana? Surga. Maksudnya apa? Kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah direkomendasikan di dunia itu pasti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman mereka jujur. Iman mereka ini apa? Jujur, bukan macam kita. Iman kita ini kadang hanya pantau orang ramai saja, hebat. Insyaallah kita, ya, tapi dalam keadaan sendirian kita dan isi kawan-kawan kita udah kadang iman itu berkurang. Ya, wa na'udzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan iman itu tidak hilang secara keseluruhan. Ya, makanya para sahabat ini mereka dipuji itu karena hati mereka. Makanya Nabi mujilah, lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna kalau seandainya ada salah seorang dari kalian anfaqa, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Yang dah haji nama tahu, mudah-mudahan kita bisa haji, bisa umroh. Tadi Bang Yan nelpon anak tadi. Ada orang Mesir di sepiak. Ada orang Mesir di bawah. Orang Mesir HP. Ustaz coba ngomong masyarakat sama dia. Ngomong panjang lebar.
Yang diborek yang pertama ya bahasa Amiyah. Yes, yes. Limada anta al-Arabi kata orang muda ya kan? Dari orang Arab. Limada la tastati an tatakallam bil fusha? Ngapa kau nak bisa bicara dengan fusha? Yes, no, yes, no. Orang yang lain dia kemudian no. Cari yang satu lagi. Ah, tu agak mending tu. Agak mending, agak mudah ya. Ketika anak ajak ngobrol begitu, tastati an tatakallam bil fusha? Ya, bainahuma juga yang mudah kan antara fusha dengan Amiyah, campur-campur juga. Ada ngobrol kami dua, lama ngobrol. Ada sekitar 15 sampai 20 menit. Anda di jalan dengan Fahul kan pas habis selesai ngisi khutbah di Al-Ikhlas kan. Tadi kan ada video call lah dengan Bang Yan. Oh, kami bawa selesai kok udah. Kami bawa apa ya? Selesai. Ini nikmat ya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Bisa menginjakkan kaki ke tanah suci. Ya, bisa beribadah di sana, umroh atau haji, itu nikmat, termasuk nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka Anda sering sampaikan nih. Anda sering sampaikan, dua, kalau punya duit, jual tanah. Kalau ada rumah dua, jual dua, suti rumah, suti ujul. Pakai umroh, pakai haji. Yang lebih utama haji. Yang lebih utama, saya mau tanya, hukum haji apa? Sikit kisah. Hukum haji ya Pak. Apa yang golak nyaun haji bagian daripada ruknun min arkanil Islam. Jangan ngaku kita juga udah haji hukumnya baik. Wajib. Ya, jawab Ustaz ya haji mula rumah wajib enggak? Enggak, itu sudah. Memang betul mula rumah enggak wajib. Ah, sekarang Anda tanya, hukum umrah apa ya? Tahu dari mana ya? Hah? Ada ulama nih, perhatikan nih, yang mengatakan bahwasanya umroh itu juga hukumnya wajib. Pernah nih nggak? Pernah nih nggak? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya baik umroh juga hukumnya baik wajib. Apa dalil mereka apa? Dalilnya ayat Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Lihat bagaimana Allah menggadengkan antara lafaz haji dengan umroh dengan waw. Waw disebut kalau dalam bahasa Arab namanya wawul atof. Jadi hukum yang datang setelahnya sama dengan hukum yang sebelumnya. Ini fungsi kita belajar bahasa Arab, Pak. Ya, ketika ada nyebut deh wa atimmul haji, ya, dan sempurnakanlah haji kalian. Diperintah untuk melaksanakan haji hukumnya wajib. Kemudian wal umroh, Allah menyebutkan dalam ayat itu pakai lafaz waw. Berarti umroh dengan haji ini hukumnya sama, Pak. Ini salah satu pendapat para ulama. Walaupun pendapat yang rajih yang kuat itu umroh hukumnya baik sunnah. Tapi kalau nang digoga-goga ada ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya baik wajib. Ya, kalau kita mewajibkan diri kita boleh enggak, Pak? Bonanya sunnah tapi mewajibkan diri kita. Ya enggak boleh juga. Bonanya udah sunnah begitu. Ya. Boleh enggak? Saya ditelepon orang kemarin dari Pino. Ya, pejabat lah telepon kan. Nah, boleh kalau nak angkat umroh kata sentuhan. Kamu kalau mau angkat umroh bisa. Nanti pinjam duit dulu sama saya. Lah mati pokokku, daripada aku pinjam duit, mau aja hukum sunnah begitu. Pinjam duit nanti nyicil sama Joko. Ini bentuk apa namanya? Sebenarnya kita tidak mampu gitu. Karena kewajiban haji ini diikat dengan apa? Dengan mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu menempuh sana. Hartanya ada. Bukan cuma ada kita saja. Anak bini kita juga ada di rumah cukup untuk kita tinggalkan begitu. Makanya saya mau dorong nih kawan-kawan nih. Ya, mungkin keluarga, kerabat, karena kampung sawah itu kan keluarga semua. Yang ada duit, yang ada tanah yang patut dijual, yang bisa kira-kira tanah tersebut bisa untuk haji dan umroh, jual. Jangan sampai duit menyesal nanti. Karena ujung-ujungnya, Pak, mohon maaf, tanah yang kita tinggalkan, rumah yang kita tinggalkan, nanti bahkan terkadang malah menjadi bahan pertikaian antara saudara dengan yang lainnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh nudi waris, tidak. Tapi kalau ada tanah duat yang kira-kira cukup begitu, dah, bismillah aku daftar haji.
Ulama, ustaz, antrian itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita diperintahkan saja udah. Kalau ada duit, dah cukup sekarang daftar haji. Mau umroh, angkat. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda apa delusi, Mas? Betul loh, Mas. Kalau ditunda-tunda begitu. Kita sebenarnya dah mampu gitu. Tapi ditunda-tunda ya, malah terkadang apa namanya? Timbul musibah di situ. Maka kalau ada cepat. Baik, tadi ada sampai lau anna ahadukum anfaqa misla uhudid dhahaban. Kalau seandainya ada salah satu di antara kalian ya, yang apa? Yang berinfak dengan emas sebesar gunung, kata Nabi SAW. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Maka infak kalian tidak akan mencapai satu mud mereka, bahkan setengah dari infak mereka. Para sahabat infak ganub, tidak sampai setengah itu. Diinfakkan di jalan Allah, tidak akan mencapai derajat mereka. Kita infaknya dengan apa? Emas sebesar apa? Bukan sekilo, Pak. Bukan 2 kilo, bukan 3 kilo, tapi sebesar gunung Uhud. Apa yang menyebabkan mereka para sahabat yang mulia? Hati, kejujuran dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba nih, berarti ini Abu Bakar. Ini urutannya, Pak. Ini disebut dengan urutan al-khilafah. Ya, setelah meninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, adakah Abu Bakar ditunjuk jadi khilafah setelah meninggalnya Nabi SAW? Ada enggak? Nanti setelah aku meninggal dunia, nanti Abu Bakar yang jadi. Ada enggak? Ada? Ada? Dari mana ya kalau ada? Kalau yang tidak ada, berarti kan tidak ditanya. Betul tidak? Kalau modah ada, Rasulullah SAW nunjuk Abu Bakar nanti setelah peninggalanku Abu Bakar. Kalau modah ada, berarti di mana ya? Kan ya. Ya, yang kedua ya. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama kan modah ada, Nabi nunjuk. Itu Nabi SAW nunjuk jadi imam. Bukan nunjuk jadi apa ya? Khilafah. Ya. Khilafah itu kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nesi. Tidak ada hadis tegas dari Nabi SAW. Nabi nunjuk begitu. Nanti setelah peninggalan aku mati, nanti ada Abu Bakar tuh yang kalian angkat jadi pemimpin. Tidak ada. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi apa ya? Bentuknya isyarat dari Nabi SAW. Petunjuk dari Nabi SAW. Ketika ada sesuatu yang disuruh maju sampai Abu Bakar. Ya, ketika sholat Nabi SAW, ketika Nabi SAW sedang sakit, ya, yang disuruh untuk menggantikan Nabi SAW siapa? Abu Bakar. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Kalau beliau meninggal dunia nanti, yang jadi khilafah siapa? Khilafah yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba baca radhiyallahu anhu. Dia apa arti? Itu cap dari Allah itu. Ya, kalau sahabat kan pakai radhiyallahu. Allah telah meridhoi mereka. Allah telah meridhoi. Kalau kita siapa yang dah meridhoi kita? Ada jaminan surga kita. Yang paling aneh lagi, Pak. Kalau buat mantau YouTube, Pak. Ya, ada di YouTube itu Anda pernah nonton ya, bisa mengeluarkan uang dari akal, subhanallah. Kalau sebut namaku 3 kali rumah Joko, nanti kau bisa keluar dari akal. Ada anak yang nunda ucapnya, Pak? Ada juga. Pengikut Pak ada. Yang makol, yang ya ada. Ada anak pengikut, Pak? Ada banyak, Pak. Siap itu bertarung untuk membela akidah dia. Maka disebutkan oleh para ulama, sesesat apapun manusia, tetap ada yang benar. Mirza Ghulam Ahmad ngaku dia jadi nabi, ada pengikutnya banyak itu, Pak. Ya, pokok tahu Pak, Nabi udah mudah nih si Nabi setelah Rasulullah SAW. Ya kan, kalau ada orang yang ngaku Nabi penggal kepalanya, macamnya bahasa Nabi. Ada kira-kira kalau ada yang ngaku jadi Nabi setelah wafat Nabi semua penggal kepalanya. Ada yang ngaku Nabi, udah banyak pengikutnya, banyak juga. Ini masalah apa? Masalah apa? Hidayah.
Ini masalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Man yahdihillahu fala mudillah. Siapa yang Allah kehendaki Allah beri hidayah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan bagi dia, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Uang kalau udah sesat mana buat? Ya, duat mau datangkan sopai saja untuk menjelaskan Quran, hadis sesuai pemahaman para sahabat, tidak akan dipakai. Kenapa? Yang bicara itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata ketika kita mengenal sunnah Nabi SAW itu nikmat terbesar. Maka diamalkan. Jangan cuma gak buat apa. Bona yang disampaikan di pengajian yang sesuai dengan Quran, sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat diamalkan. Adapun yang dari ustadznya salah yang dipakai. Karena ustadz juga manusia. Ya, jadi kalau kita nilai manusia, tidak boleh nilai dari kesalahan satu saja, tidak boleh. Harus kita pantau kebaikannya banyak. Namanya manusia pasti terdapat yang namanya salah. Di kajian itu dua kira 100% betul semua yang kita sampaikan, belum tentu. Kadang ada ayat-ayat yang tergelincir kita. Kadang fathah jadi dhammah jadi kasar. Itu hal yang biasa. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti dia terjatuh ke dalam kesalahan. Juga mantau imannya sahabat luar biasa. Mereka itu sampai-sampai ya, badan mereka itu mereka pula biar ketika perang untuk menjaga Nabi SAW ada yang kena panah segala macam. Itu loh bukti keimanan mereka. Ya, juga ketika Umar kalau tidak salah ya, ketika mencium Hajar Aswad itu kan, ya, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, kalau mampu ditunda tidak semua. Apalagi hal-hal yang besar, apalagi tentang akidah, yang masalah kecil saja diikuti oleh mereka. Kata Umar, ya, innaka hajarun. Ya, masih ingat kan? Kau itu batu, la tanfa'u wa la tadur. Batu itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya, kalau seandainya, ya kata Umar, ya, aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan cium katanya. Karena aku melihat Nabi SAW menciummu, qobal juga, maka aku menciumnya. Saking apa namanya? Saking mereka itu nuna apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berusaha sekuat tenaga kita belajar, kita duduk di majelis ilmu, kita beli buku, beli sirah nabawi, baca bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dulu ketika mereka menyebarkan Islam, baca dulu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi SAW, mereka mengorbankan harta mereka mengorbankan kampung halaman mereka, ada yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebagian mereka yang menginfakkan seluruh harta mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita saat itu infak seluruh harta, sudah ada gila. Tidak ada iman kita itu saat itu diisi yang biar. Ya, nak makan apa ya nak bini kita, gitu kan? Semuanya diberikan di jalan Allah Subhanahu. Baik, itu yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu ya julukan kenapa dibilang As-Siddiq itu karena beliau membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian summa Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab. Ini kalau tentang khalifah, kepemimpinan tidak boleh dibolet-bolet, Pak. Kalau dibolet-bolet nanti kita bisa masuk kepada pemahaman Rafidhah. Bisa masuk kepada pemahaman Syiah. Karena Syiah nanti urutannya berbeda, tidak macam itu urutannya. Ini urutan ya yang sudah ijma para sahabatnya, memang mereka sudah sepakat urutan kepemimpinan macam itu modelnya. Ya, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Summa nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalika. Kami mengutamakan tiga sosok ini sebagai para sahabat Rasulullah SAW
telah mengutamakan mereka. Para sahabat tidak berselisih dalam masalah ini. Tidak ada yang berselisih. Berarti mereka sudah baik? Ijma. Urutan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nanti ada di bawahnya Ali bin Abi Thalib. Para ulama itu ada nanti yang urutannya dirubah itu. Antara yang terakhir Abu Bakar, Umar, Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih apa ya? Lebih utama. Ya. Tapi kalau khilafah dia urutannya. Kalau lebih utama yang mana itu nanti ada para ulama ada berbeda pendapat. Tidak masalah kalau yang itu. Tapi kalau khilafah kepemimpinan urutan macam Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian summa ba'da haula'i salasa, setelah tiga orang ini Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, ashabu syura al-khamsatu. Ya. Kemudian ashabu syura yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum li khilafati wa kulluhum imam. Ini di antara nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, asyar mubasyirin bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin surga ketika lagi di dunia. Dan pula nama anak-anak kita kena masih itu Pak. Ya, Abu Bakar, Thalhah, Zubair, dan umumnya nama-nama para sahabat. Ya, cuman Mbak, kalau kita baru tuh nama nih si nyangkut ke Arab. Nah, apa ini Pak Kadus? Wih. Spencau, Spencau kan. Nama subhanallah. Kadang nama kita deh. Nah ditulis ke Arab ya podi. Bayaham nggak arti dulu. Nah ditulis ke Arab pun podi. Nama kita apa lagi nama banyak kan ada si dalam bahasa Arab. Nah coba nama dua tulis diganti seperti huruf G nih si kan dalam bahasa Arab. Pakai ro nanti ya. Batu bagi batu bariri. Ada tulis. Kami buat data laporan yang ke apa? Kan biam. Mulah nama kan ada tulis ada pernah ada chat di grup itu kan. Ada bopai kawan ada 20 ikut nama-nama kawan yang ada masuk kan. Biam tulis nama Arab doang. Suha kadang mikir karena nama bukan Arab. Kalau Abdullah nyaman nulis Abdurrahman. Nyaman Ubaidillah. Nyaman nulis aja nyaman tulis aja nama Arab. Cuman kalau nama ada apa? WX Supratman apalagi ada singkat lebih kebujak dulu juga ada WX man umpama deh ada WX yo ya sampai mana nulis ikut itu nulis VX kote suah kita mahap nulis ya. Nah itu ya ada cerita kemah ngapain ditimpai WX kate kemah pada dimpai dari belakang mau kisah sendua gitu kebiak kate kita sudah kisah kalau dimpai ke belakang kalau keponai orang tua ditimpai ek kemah joko jadi tidak keponai kemah biar pakai satuan an ya kisah macam-macam kisah kita itu baik ini nama-nama mereka Pak. Selanjutnya setelah 3 orang di atas tadi 5 orang ashabu syura Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad dan kalau kita nih tahu paling boleh nama sama asli saya sering didatangi untuk mulah nama Ustaz, kalau bisa nama anak banyak yang sama kok. Tuh ngoga banyak kita tuh ngoga nama yang menyelisih orang atau ngoga nama terbaik. Ya, yang pinabuli sampai hari itu deh, terutama di Kota Baru tuh. Wah, yang minta nama Abdullah dengan Abdurrahman. Ini sih yang mulah namanya. Padahal itu nama yang terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah dengan apa ya? Abdurrahman. Apa yang boleh nama anak tidak kebanyakan gila sama di Cuman anehnya itu, uniknya orang zaman dulu deh. Nama mainan kami itu Al-Bukhari. Nama Imam Bukhari. Nama ada Ayub kita, Ibrahim, Yakub. Apa lagi udah. Nama kami aja Abdul Karim. Nama, Masya Allah.
Ya, jadi setelah masa-masa kita tuh nama aku Sukma Diharja. Hai Sukma Diharja. Nah, bayangkan sampai orang dosen aku dulu di Jakarta tuh. Kamu orang Yaman kan? Ini bukan orang Yaman, kamu orang Sunda kan gitu ya mudah. Karena nama Sukma Diharja itu rupanya nama orang Sunda. Kalau yang orang Sunda silakan tanyaan. Bapak kamu orang Sunda? Dak, aku mudah. Ibu kamu orang Sunda? Dak, aku mudah. Terus orang mana? Ahli Kalimantan asli. Apa namanya nama Sunda? Ya, tahu juga. Nah, itu. Nama kami itu paling susah apa namanya. Tuh, kalau baca Arab apa? Eh, kalau baca Arab. Baca ya? Mana yang baca itu? Tuh. Baca itu. Diam, dosen kan ada kami dulu ada dosen orang Cina. Sukama, kemudian ya. Ada mana yang nyebut Sukma nih sih? Kan harus pakai sukun dia. Sukama Diharja ya. Ya, Wahab apa yang nulis tuh? Bukan yang nulis tuh. Nyebut aja bukan begitu. Nah, udah ya kan nasib kita. Betul tidak? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita memberikan nama kepada kita sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah menulis takdir seorang hamba itu, Pak. Namanya Sopai, lahir di mana, lahir dari siapa, lahirnya kayak apa, sesarkah dia, tidakkah dia, normalkah dia, dan seterusnya. Kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah menciptakan itu, Allah menulis semuanya itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kita duduk itu takdir, takdir, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hari itu datang pakai motor warna tuh, datangnya jam sekian, kemudian duduk paling depan. Ada yang main buku, ada yang tidak main buku, ada yang nyatat. Semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir bukan? Takdir. Yang baik takdir dari Allah, yang buruk, wah, ini kacau belajar kita ini. Golak nih, Nah, kalau biar kita ulang sedikit lah, dan kita tutup dengan ini dulu. Dah mau masuk kan waktu. Iblis takdir enggak? Ya, memang tentu. Allah menciptakan iblis takdir bukan? Takdir Allah. Kenapa ulak kita? Iblis itu sumber kejahatan? Iblis sumber dari sumber kejahatan. Syaitan itu sumber dari itu takdir bukan? Berarti kan Allah yang mentakdirkan. Kalau tanya, ngapain Allah mentakdirkan? Kenapa Allah mentakdirkan orang kafir? Nah, ini dah kita bahas ya. Ya, sudah kita bahas di pembahasan apa ya? Akidah. Cukuplah malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi juga, untuk kawan-kawan yang mendengarkan. Nah, isi pertanyaannya? Oh ya, hamba bertanya. Paham ya insyaallah ya? Paham. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepikiran